Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas sedikit materi tentang cara menentukan nilai titik stasioner, nilai interval naik dan turun ya pada suatu fungsi trigonometri. Nah, di sini adalah terapan dari turunan fungsi trigonometri. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Ini ada fungsi fx sama dengan sin 2x plus 60 derajat ya. Oke, sekarang kita tulis dulu soalnya. Fx itu sama dengan sin 2x plus 60 derajat. Nah, ketika kita akan mencari nilai stasioner, naik turun gitu ya, itu stasioner itu syaratnya bisa dicari ketika nilai turunannya itu sama dengan 0. Kalau naik itu syaratnya turunannya lebih dari 0. Kalau turun gitu ya, itu kurang dari 0. Nah, berarti paling utama kita tentukan dulu nilai titik stasioner dulu ya. Karena dengan itu nanti kita bisa menentukan nilai naik turunnya suatu fungsi. Oke, sekarang perhatikan fx sama dengan sin 2x plus 60. Berarti kalau kita turunkan gitu ya, itu caranya sin itu kan turunannya cos. Berarti kita tulis dulu cos. Cos dari 2x plus 60 derajat gitu ya. Kemudian dikalikan dengan turunan dari ini, 2x plus 60. Berarti kan 2 ya, diturunkan terhadap x. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 2 cos 2x plus 60 derajat. Oke ya, jadi turunan pertama atau turunan dari sin 2x plus 60 itu adalah 2 cos 2x plus 60. Nah, sekarang kita akan mencari titik stasioner dulu ya. Cara mencari titik stasioner. Perhatikan di sini f aksen x sama dengan 0. Artinya apa? 2 cos 2x plus 60 derajat itu sama dengan 0. Gitu ya. Berarti cos 2x plus 60 itu sama dengan 0. Oke, cos 2x plus 60 derajat sama dengan 0 itu terjadi ketika cos plus minus 90 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari nilai x yang memenuhi. Yang pertama adalah 2x plus 60 derajat sama dengan 90 plus K 360 derajat. Sehingga 2x itu sama dengan 90 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K 360. Gitu ya. Kemudian x ini kan 50 ya. 40 bagi 2. Berarti 90 dikurangi 60 30. Berarti 30 bagi 2 ya. Hasilnya 15 plus K 180. Nah, untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 15 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan berapa? Ya, 195 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya taruh sini aja ya. Yang kedua itu 2x
plus 60 derajat itu sama dengan minus 90 derajat ditambah K 360 derajat. Nah, sehingga 2X itu sama dengan, ini pindah sini ya, minus 150 derajat ditambah K 360 derajat. Sehingga X sama dengan minus 75 derajat ditambah K 180 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1, kalau 0 kan hasilnya minus, berarti kalau K sama dengan 1, itu hasilnya adalah X sama dengan 105 derajat. Kalau K sama dengan 2, X-nya itu sama dengan 285 derajat. Nah, berarti kita punya 4 nilai X ya di sini. Nah, jadi untuk nilai stasioner, berarti kita punya nilai stasioner ya. Stasioner itu ketika X itu sama dengan, yang pertama adalah 15 derajat, kemudian 105 derajat, kemudian berapa lagi? 195 derajat, dan 285 derajat. Gitu ya. Oke, ini adalah nilai X pada saat stasioner, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai naik turun. Kapan suatu grafik itu naik, kapan suatu grafik itu turun, gitu ya. Nah, coba perhatikan, tadi kita memperoleh apa? Nilai stasioner. Kalau kita gambar dalam garis bilangan ya. Oke, kalau kita gambar garis bilangan, kita misalkan batasnya dari 0 sampai 360. Oke ya. Nah, di sini tadi kita punya ini 15. Kita tadi ada 105. Kemudian 195. Dan di sini adalah 285. Gitu ya. Nah, coba kita masukkan nilai cos sembarang titik di sini ya. Kalau kita masukkan ke cos ini, hasilnya positif apa? Negatif. Ya. Misalkan kita punya titik di sini ada 60 ya. Di sini ada 60, kita masukkan ke sini. Berarti 60 2 kali 60, berarti 120 ditambah 60. Berarti 180. Cos 180 ya, cos 180 itu adalah berapa? Minus 1 ya. Oke, berarti kalau ini kita masukkan ke sini, itu hasilnya adalah minus. Gitu ya. Berarti dengan cara selang-seling Anda bisa cek lagi ya. Maaf, di sini ada minus, plus min di sini plus. Nah, plus min ini ya, tanda ini menunjukkan bahwa kalau positif itu naik, kalau negatif itu turun. Nah, berarti kalau kondisi naik itu pada saat berapa? Kita pilih yang positif. Oh, dari 0 derajat sampai 15 derajat itu naik. Ada lagi 105 sampai 195. Kemudian 285 sampai berapa? Ya, 360 derajat. Dia naik. Kalau turun, itu kita pilih yang negatif. Berarti turun pada saat 15 derajat sampai 105. Kemudian 195 derajat sampai 285 derajat. Oke ya, begitu cara menentukan apa? Nilai titik stasioner pada fungsi trigonometri, kemudian fungsi itu naik dan fungsi itu turun. Begitu ya, sudah paham cara menyelesaikan soal model ini ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.